syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita ada berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang penuh sukacita. Yang saya muliakan Bapak Uskup, yang saya hormati Pastor Pastor Emil, Ketua Pengurus Yayasan Prayoga Riau, para pastor yang hadir di sini, ucapan terima kasih saya berikan kepada Bapak Ibu, orang tua siswa asrama. Terima kasih Bapak Ibu, Pastor Paroki, Pastor Bonar dan tim. Terima kasih telah ikut menghormati kami, mendampingi kami di sini untuk cek and recheck bangunan yang kalau kami lihat itu malah lebih teliti ya. Bersama. Pada saat serapan bersama, ada saja di antara kami yang terlambat dan tidak hadir. Berbagai alasan yang kerap muncul ketika ditanya pembina. Dan hari ini saudara-saudara, berkaca sedikit dari apa yang disampaikan juga oleh Pauskup, juga pula dari Paus Fransiskus, Spes non confundi, bagi saya berdirinya asrama ini adalah lambang pengharapan. Ada harapan. Sekacau-kacaunya orang di luar sana, Bapak Ibu, dengan adanya asrama ini masih ada harapan. Masih ada harapan akan masa depan. Yang masuk ke sini ini bukan rumah lansia. Jadi yang masuk ke sini bukan tua-tua, tapi yang masuk ke sini adalah orang-orang muda yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Kalau masih ada asrama ini, saya merasa lega. Dan seperti dikatakan juga oleh Paus kita, pengharapan itu tidak mengecewakan. Spes non confundi. Itu hal pertama yang saya asrama ini berdiri menjadi satu simbol pengharapan. Sekacau-kacaunya dunia sekarang, kita masih bisa melakukan sesuatu yang baik dan menjadi garam dan terang bagi masyarakat kita ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kita sendiri melihat Bapak Ibu, kita sendiri para ketua stasi, para pengurus gereja yang datang ke sini, kita sendiri melihat bagaimana megahnya, besarnya gedung asrama putra dan putri ini. Saya harap jangan hanya kita lihat, jangan hanya kita saksikan, kita foto-foto. Ceritakanlah Bapak Ibu di stasi kita masing-masing. Saya baru-baru ini baru jumpa dengan seorang anak yang sekolah di Indonesia. Wow, kelas berapa? Kelas 3 SMA. Dan prestasi sekolah berprestasi. Apa luas lingkaran? Tahu. Bagaimana hubungan Alkena, Alkana, Alkuna? Nggak tahu. Jelaskan sama saya sangat simple past tense. Nggak tahu apa beda di sebagai imbuhan, di sebagai keterangan. Nggak tahu apa-apa saudara. Itu kualitas dengan kenyataan dari kualitas pendidikan kita di luar. Mau jadi seperti apa kita kalau terus-terus seperti itu, ya kan? Nah, oleh karena itulah gereja Katolik lewat yayasan dalam hal ini menyelenggarakan proses pendidikan ini. Kiranya manfaatkanlah fasilitas ini juga dengan baik Bapak Ibu. Jangan sampai rokok kita Surya, sekolah anak kita Lukman. Kalau bisa
sekolah anak kita lah Surya, rokok kita Lukman. Sekian, terima kasih. Oke. Telah memberkati serta meresmikan gedung asrama yang baru, Asrama Santo Yosef. Juga tidak kalah yang mulia Vikaris Episkopal untuk Vikariat Santo Paulus, Reverendo Dominic Emilius Sakoikoi. Juga yang terhormat rekan-rekan imam, Pastor Bonar sebagai pastor paroki di sini, Pastor Rekan, Pastor Martiono, Pastor Terry. Saya ingat beberapa tahun yang silam, lupa persisnya, bahwa Bapak Uskup setelah almarhum Monsinyur Martin, setelah berdiskusi di sekolah bersama Pastor Anton, mereka berdua, Monsinyur dan Pastor Anton, datang kepada saya sebagai pastor di sini waktu itu. Beliau mengatakan demikian, kita akan bangun asrama, tetapi saya hanya setuju kalau asrama itu dikelola oleh saudara kita ini. Pada saat itu beliau menunjuk saudara kita itu artinya adalah bahwa asrama ini harus dikelola oleh paroki. Kenapa demikian? Itu pada saat itu ya, sekarang nggak tahu. Kenapa demikian? Karena ada pertimbangan bahwa asrama ini adalah karya gereja. Karya gereja dalam membangun kerajaan Allah di antara semua orang. Jadi sebagai karya gereja, bahwa asrama ini adalah milik gereja partikular, dalam poin ini adalah milik Keuskupan Padang. Yayasan membantu. Ketika saya masuk ke yayasan, ini sudah teragenda. Di antaranya adalah Goba dan Sini. Nah, pada saat serah terima juga Bapak Uskup juga hadir. Ini juga sudah diagendakan, tetapi belum jelas, masih mengalami kebingungan. Akhirnya kita, oke lah, lanjutkan yang lalu. Sebenarnya kita pantas berterima kasih kepada Bapak Ibu yang berdiri di sini. Mereka yang merumuskan, mereka yang mengeksekusi. Bukan saya ya, Bu Salina ya. Mereka yang berjasa sehingga terciptalah asrama ini. Tapi kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan karena seluruh rangkaian acara hampir selesai. Saya mau secara khusus juga berterima kasih kepada keluarga-keluarga yang mempercayakan anak-anaknya untuk dididik, dibina di asrama-asrama ini. Yang kebanyakan justru bukan keluarga Katolik. Satu kepercayaan besar yang menunjukkan bagaimana semangat ekumenik ini kita galak sejak dari mereka masih anak-anak, masih kecil. Saya heran karena dan terharu tadi melihat anak-anak Kristen kompletorium, betul dididik gaya seminari, gaya biara. Lalu tadi Pastor Dery mengatakan yang di ujung itu anak pendeta mau jadi pastor gitu. Itu saya jadi ingat cerita Pastor Ridwan dulu, ada anak kecil yang anak sekolah kita yang setiap kali datang berdoa dulu di depan patung Bunda Maria, padahal dia bukan Katolik. Contoh dan teladan bagi kita semua justru yang menamakan diri Katolik. Kadang-kadang kita ini jadi orang-orang yang oportunis, yang mau cari keuntungan saja.
memanfaatkan, tapi tidak sungguh melihat nilai yang memang mau disampaikan, mau dikembangkan, mau dilestarikan juga dengan asrama ini. Tidak banyak sekolah yang punya sekaligus menawarkan asrama. Ini kan berarti seperti di luar negeri itu college gitu kan, college ini. Maka benar yang dikatakan Pastor Ridwan tadi, bahwa mulai dari anak-anak inilah kita percaya nanti mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Adik-adik yang tadi melihat bukan ikut bermain dalam drama pasti juga merasa terwakili begitu. Mungkin ada juga yang terharu. Menjadi anak asrama itu seperti tadi kalian dengar dari MC yang mengatakan bangga dan cinta pada asrama. Saya kira itu ungkapan yang paling tulus. Tidak ada anak asrama yang tidak merasa bangga pada asramanya sendiri. Senakal apapun, mau dikatakan senakal, mereka akan kembali. Mereka akan tetap mencari guru, pembina yang segalak apapun, ya, karena mereka punya sesuatu yang tidak mereka dapat di luar asrama. Dengan diri kami, dengan diri para orang tua, pengurus yayasan, dan semua orang yang telah memberikan perhatian untuk adanya asrama ini. Bersamamu, semoga kita sekalian dan seluruh keluarga kita senantiasa diberkati Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi tadi mau bilang dari Duri ke Pekanbaru di Durian sambil main FM. Jadi hari ini di tahun yang baru akhirnya peresmian satu Yosef.